Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Yesus kuasa melakukan segala perkara. Yesus ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Yesus ku maha kuasa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan memberkati kami. Kami mempersembahkan doa malam kami dan semua yang kami persembahkan, kami menyerahkan. Tuhan berkati, Tuhan berikan pengurapan, menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami, dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani yang dari saudara seiman yang diinginkan supaya kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Nah, untuk sore ini kami masih ingin melanjutkan pembahasan mengenai kesehatan dan kesembuhan dan umur panjang. Ya, saudara, seperti kita ketahui bahwa kesehatan, kesembuhan, serta umur panjang itu penting, sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Makanya di antara banyak kebutuhan, itu kebutuhan tentang kesehatan dan kesembuhan itu banyak kita rasakan ya. Sehingga banyak rumah sakit penuh sekarang ini. Ya, banyak orang mencari kesembuhan. Nah, itu dirasakan secara fakta, secara nyata. Dan bahkan juga secara kerohanian kita banyak menjumpai di kitab suci, di dalam sejarah suci, bahkan juga dicatat di kitab Injil bahwa Tuhan Yesus itu banyak menyembuhkan orang. Banyak kisah yang mengisahkan Tuhan Yesus menyembuhkan umatnya. Berarti kesembuhan, kesehatan itu memang, saya pakai istilah, dianggap penting oleh Tuhan, gitu. Sehingga kesehatan dan kesembuhan ini sangat diperhatikan oleh Tuhan. Nah, itu menjadi fakta, kita banyak menjumpai. Nah, tapi kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu kita mencermati hal ini. Kita baca dulu di Injil Matius pasal 15 mulai ayat 29 sampai 31. Ini ada pernyataan yang bagi saya cukup penting ini untuk kita renungkan, kita cermati. Matius pasal 15 ayat 29. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak
berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus. Dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah keturunan Yakub. Nah, sampai di sini pembacaan saya. Yang perlu kita perhatikan adalah bahwa di sini tadi dinyatakan Tuhan Yesus berada di daerah Galilea, dan kemudian ada orang banyak yang membawa orang-orang sakit dan orang-orang yang disebutkan cacat di situ. Ada orang buta, orang lumpuh, orang timpang, orang bisu, orang tuli. Nah, seperti itu. Jadi di sini hanya disebutkan banyak. Kalau tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa di kitab Injil terutama itu banyak dikisahkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang, bahkan menghidupkan orang mati, seperti itu. Jadi kuasa Tuhan Yesus itu luar biasa. Banyak ada yang disebutkan namanya segala. Ada yang disebutkan namanya seperti Bartimius, ya, Lazarus dan seterusnya itu. Anaknya Yairus, ya. Tapi di sini ini tadi disebutkan bahkan nama-namanya tidak disebutkan satu persatu. Tapi hanya disebutkan banyak orang yang penyakit atau penderitaan di tubuh orang-orang tersebut atau cacatnya itu disebutkan. Yang timpang, yang lumpuh, yang buta, yang bisu, yang tuli, dan yang menderita sakit. Nah gitu. Lalu hanya dicatat mereka itu diletakkan di dekat kaki Yesus. Ya. Meletakkan mereka pada kaki Yesus. Ya, mestinya ini istilah pada ini bukan diletakkan di atas kakinya Yesus lah. Seperti itu. Tapi di hadapan Tuhan, maksudnya seperti itu. Jadi mereka orang-orang itu mungkin, ya sangat mungkin sebagian besar adalah terbaring, diletakkan ada banyak sekali, kira-kira seperti itu. Dan hanya dicatat semuanya disembuhkan, dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga sekali lagi ini menegaskan bahwa kesehatan dan kesembuhan itu memang diperhatikan oleh Tuhan, dianggap penting oleh Tuhan, seperti itu. Jadi kalau kita berdoa minta kesembuhan, minta kesehatan, itu sesuai dengan yang Tuhan mau, sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Nah itu. Makanya di satu peristiwa ada orang bertanya ketika ada seorang anak muda yang buta itu ya. Lalu murid-muridnya bertanya, siapakah yang berdosa Tuhan? Orang itu atau orang tuanya? Tapi Tuhan menjawab, oh bukan dia dan bukan orang tuanya yang berdosa. Jadi penyakit itu bukan diakibatkan karena dosa tertentu. Nah kalau penyakit itu diakibatkan karena dosa, ya. Jadi karena Adam dan Hawa jatuh dosa, maka kemudian muncul penyakit, kan begitu. Jadi kalau tadinya sebelum manusia itu jatuh dosa dan dikutuk Tuhan, tidak ada penyakit lah. Karena semuanya serba baik keadaannya. Kan ayat-ayatnya cukup jelas itu di kitab Kejadian. Nah itu. Nah, tapi bagi orang muda yang buta ini dimaksudkan
bukan karena dosa-dosa besar tertentu yang dilakukan oleh orang tuanya terus anaknya jadi buta. Waktu itu Tuhan menjawab bukan karena itu, tetapi Tuhan menyampaikan bahwa hal ini terjadi supaya kuasa Tuhan dinyatakan, supaya orang melihat kuasa Tuhan, lalu orang buta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. ya. Jadi kesembuhan tubuh, kesehatan itu sangat diperhatikan oleh Tuhan. Saya memiliki keyakinan Tuhan itu menghendaki semua umatnya, terutama orang-orang yang dikasihinya, itu berada dalam keadaan sehat dan sembuh. Amin. Ya, amin banget itu. Nah, di sini dinyatakan banyak yang disembuhkan bahkan tanpa disebutkan nama-namanya. Bahkan di Injil Yohanes pasal yang terakhir. Saudara kalau membaca Injil Yohanes pasal terakhir, Injil Yohanes itu pasal terakhirnya pasal 21. Di ayat terakhir itu bahkan di sana ya orang bilang ini disangatkan. Tapi kalau menurut saya setelah saya pikir-pikir benar juga. Bunyinya begini. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Jadi Tuhan itu membuat banyak mukjizat, Tuhan itu membuat banyak karya, Tuhan Yesus itu membuat atau berkarya hal-hal yang baik, itu ada banyak banget. Bahkan Injil Yohanes pasal terakhir, ayat terakhir mencatat kalau semua yang diperbuat Tuhan Yesus itu dicatat dalam kitab-kitab. Di sana tadi dituliskan, maka agaknya dunia ini tidak muat untuk meletakkan semua kitab itu. Ini mungkin orang berkata, wah ini dilebih-lebihkan lah ini. Yang diperbuat Yesus, masa dunia tidak muat? Dunia loh. Dunia ini sedemikian besarnya. Nah, hanya kalau kita sebagai orang beriman menerima hal ini, masuk akal saudara. Karena perbuatan Yesus itu berlangsung sampai hari ini, ya kan? Tuhan Yesus mengutus Roh Kudusnya, dan Roh Kudusnya berkarya kepada orang-orang, bahkan juga memberikan kuasa untuk menyembuhkan. Nah, besok akan kita cermati juga hal ini. Kuasa untuk menyembuhkan bagi orang-orang yang percaya. Nah, kalau itu ditulis, bukankah itu akan terus berlangsung? Dan banyak banget kitab yang memuat kisah-kisah tentang karya Tuhan Yesus Kristus itu. Jadi masuk akal. Tuhan melakukan banyak hal baik, terutama kesembuhan dan kesehatan yang diperbuat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, besok kita cermati juga. Tuhan memerintahkan sembuhkanlah mereka dalam namaku, begitu. Demi namaku, nama Yesus Kristus. Dan itu berlangsung sampai hari ini. Nah, sekali lagi ini besok kita cermati. Tapi di sini melalui mencermati dua bagian Alkitab ini saja, di Matius pasal 15 dan Yohanes pasal 21, itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Tuhan sangat peduli terhadap kesehatan umatnya. Tuhan sangat peduli terhadap kesembuhan orang-orang yang rindu untuk disembuhkan oleh Tuhan. Nah itu. Nah, sehingga kita semestinya tidak jemu-jemu meminta kepada Tuhan. Karena Tuhanlah sumber segala kesembuhan itu. Tuhan Yesus sumber segala kesembuhan. Jadi usaha manusia bisa dilakukan untuk kesembuhan. Tetapi yang terakhir, sembuh atau tidak, itu ada di tangan Tuhan. Iya tahu saudara-saudara. Diakui atau tidak seperti itu. Ya, manusia boleh berusaha. Ahli-ahli penyembuh, entah itu disebut dokter, tabib, dukun, ahli jampi atau apapun juga,
boleh melakukan segala sesuatu, tapi paling akhir adalah di tangan Tuhan. Ya, kesembuhan itu ada di tangan Tuhan. Karena itu semestinya bagi kita umat beriman, yang pertama kita harus minta kepada Tuhan. Nah, ini dalam mencermati hal-hal tersebut, terutama melalui dua bagian Alkitab ini, maka nilai yang dapat saya impartasikan kali ini bunyinya demikian. Kesehatan dan kesembuhan itu hal penting yang diperhatikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan banyak menyembuhkan orang. Ini yang harus kita sadari. Sekali lagi, kesehatan dan kesembuhan itu hal penting yang diperhatikan oleh Tuhan, sehingga Tuhan banyak menyembuhkan orang. Sampai hari ini, saudara. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan mengakhiri berdoa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini. Dan kami tidak jemu-jemu memberitahukan bahwa doa malam live streamingnya diadakan setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari setiap jam 5 pagi, hari Senin sampai Sabtu. Hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, doa-doanya lebih rinci. Kalau yang doa malam itu temanya menjawab pertanyaan dan dikhususkan titik beratnya pada renungannya itu ya, saudara ya. Nah, sehingga silahkan kita bersama-sama menimba berkat dari Tuhan. Setiap hari kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita melalui doa malam dan doa pagi ini. Terima kasih kepada semua yang sudah setia mengikuti, juga terima kasih kepada yang sudah menyampaikan dukungan. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan berikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.